Ketika membahas Tahun Baru Imlek, banyak orang mengaitkannya dengan dinasti tertentu atau legenda populer. Namun secara sejarah, Imlek tidak lahir secara tiba-tiba dan juga tidak diciptakan oleh satu kerajaan tertentu. Ia merupakan hasil dari proses sejarah yang sangat panjang, berakar pada kehidupan masyarakat agraris awal Tiongkok ribuan tahun sebelum munculnya kerajaan dan dinasti. Banyak orang mengira Imlek lahir sebagai perayaan budaya atau hiburan. Cakoipedia justru mengurai bagaimana Imlek berawal dari ritual bertahan hidup masyarakat pradinasti dari ladang Yansao, ritual Longsang, hingga diformalkannya oleh negara dinasti awal. Pada periode ini, Tiongkok belum mengenal konsep negara, kerajaan, raja, atau dinasti. Masyarakat hidup dalam kelompok-kelompok budaya yang telah terikat oleh wilayah, tradisi, dan sistem kepercayaan bersama. Budaya Yansao berkembang di wilayah lembah Sungai Kuning Huanghe, khususnya di daerah yang sekarang dikenal sebagai Henan, Shaanxi, dan Shaanxi. Wilayah ini sangat subur dan mendukung kehidupan pertanian awal. Masyarakat Yansao merupakan masyarakat agraris awal. Mereka bertani millet, sejenis biji-bijian kecil, hidup menetap di desa-desa kecil, tinggal di rumah setengah bawah tanah, menggunakan alat dari batu dan tulang. Belum ada logam, belum ada tulisan, dan belum ada pembagian kelas sosial yang tajam. Ciri khas utama budaya Yansao adalah tembikar merah dengan motif geometris spiral dan simbol-simbol alam. Tembikar ini bukan sekadar alat rumah tangga, tetapi juga memiliki fungsi ritual. Masyarakat Yansao relatif egaliter. Banyak ahli menduga sistem sosialnya bersifat matrilineal, di mana garis keturunan mengikuti pihak ibu. Kepemimpinan bersifat lokal dan tidak turun-temurun seperti raja. Kepercayaan masyarakat Yansao berpusat pada alam, kesuburan tanah, dan penghormatan terhadap leluhur. Dalam kehidupan agraris mereka, pergantian musim memiliki makna penting, terutama saat berakhirnya musim dingin dan dimulainya masa tanam. Ritual-ritual tersebut belum berbentuk perayaan besar atau festival tahunan seperti Tahun Baru Imlek, melainkan praktek simbolik yang berkaitan langsung dengan siklus alam. Melalui pengamatan terhadap perubahan cuaca, siklus, musim, dan pola waktu, masyarakat Yansao mulai membangun pemahaman tentang pergantian fase kehidupan. Dari sinilah muncul fondasi awal, gagasan tentang awal yang baru dalam satu siklus waktu. Pada tahap ini, mereka belum mengenal kalender dan belum merayakan Tahun Baru Imlek, tetapi telah memiliki konsep awal tahun baru secara kultural yang dipahami sebagai dimulainya siklus hidup baru seiring masuknya musim tanam pada musim semi. Gagasan ini yang kelak melalui proses sejarah yang panjang berkembang menjadi perayaan Tahun Baru Imlek. Budaya Longsang muncul sebagai perkembangan lanjutan dari budaya agraris sebelumnya, termasuk Yansao. Wilayah budaya Longsang lebih luas, mencangkup Tiongkok bagian utara dan timur. Populasi meningkat dan pemukiman menjadi lebih besar. Pada masa ini mulai terlihat perubahan besar. Muncul kota-kota bertembok tanah, terjadi konflik antar kelompok, muncul elit lokal dan pemimpin berpengaruh. Ini menandai peralihan dari masyarakat egaliter menuju masyarakat berlapis. Ciri khas Longsang adalah tembikar hitam yang sangat tipis dan halus, menunjukkan tingkat teknologi yang jauh lebih maju. Produksi mulai terspesialisasi dan terorganisasi. Pada masa Longsang, praktek ritual mengalami perkembangan dan menjadi lebih kompleks serta terstruktur. Masyarakat mulai membangun pemahaman kosmologis tentang keterkaitan
keterkaitan antara langit, bumi, dan manusia sebagai salah satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Pandangan kosmik ini kelak berkembang menjadi gagasan mandat langit Tian Ming yang pada masa dinasti-dinasti selanjutnya digunakan sebagai dasar legitimasi kekuasaan raja-raja Tiongkok. Dalam konteks kehidupan agraris, ritual memasuki masa tanam pada masa Longsang masih dilakukan dan seringkali disertai makan bersama. Namun, ritual ini berlangsung dalam bentuk yang lebih terorganisasi dan umumnya dipimpin oleh elit ritual. Meski demikian, praktek tersebut belum dapat disebut sebagai perayaan Tahun Baru Imlek, melainkan merupakan festival musiman agraris yang berfungsi sebagai pondasi bagi berkembangnya tradisi baru Tahun Baru pada periode dinasti berikutnya. Pada masa Longsang, perhitungan waktu dan musim menjadi lebih sistematis. Pada masa Longsang, masyarakat sudah mengamati siklus musim secara berulang, menghubungkan waktu dengan aktivitas agraris, menentukan waktu ritual yang relatif konsisten tiap tahun, mengamati matahari dan bulan. Ini disebut oleh arkeolog sebagai proto-kalender, pra-kalender. Upacara pergantian musim tidak lagi bersifat sederhana, tetapi mulai menjadi peristiwa kolektif besar. Longsang sering disebut sebagai fase proto-negara, belum kerajaan, tetapi sudah menuju pembentukan negara. Belum ada kerajaan. Pada masa Yang Shao dan Longsang, tidak ada raja, tidak ada istana, tidak ada dinasti, tidak ada hukum tertulis, tidak ada birokrasi negara. Yang ada hanyalah komunitas budaya dan kepemimpinan lokal berbasis ritual, usia, dan pengaruh sosial. Dinasti Xia sering disebut sebagai dinasti pertama Tiongkok. Namun secara akademis, Xia berada di wilayah abu-abu antara sejarah dan legenda. Tidak ada tulisan sejaman. Bukti arkeologinya masih diperdebatkan. Dinasti Xia lebih tepat dipahami sebagai masa transisi dari masyarakat proto-negara menuju kerajaan awal. Dinasti Shang merupakan kerajaan Tiongkok pertama yang keberadaannya dapat dipastikan secara historis dan arkeologis. Keberadaan dinasti ini didukung oleh berbagai bukti kuat, antara lain ditemukannya tulang orakel yang memuat tulisan paling awal dalam sejarah Tiongkok, sistem ritual pemujaan leluhur yang bersifat kenegaraan, penggunaan kalender lunar yang semakin terstruktur, raja yang memegang kekuasaan ganda, baik politik maupun religius. Pada masa dinasti Shang, ritual-ritual keagamaan dan agraris mulai dirembagakan sebagai bagian dari sistem negara. Pergantian tahun tidak lagi sekadar praktek komunitas agraris, melainkan menjadi peristiwa ritual yang menjadi makna kosmologis dan politik. Masyarakat Shang telah menggunakan kalender berbasis peredaran bulan yang dikombinasikan dengan pengamatan matahari. Meskipun sistem tersebut belum sepenuhnya baku seperti kalender Imlek modern. Dalam konteks inilah tujuan awal perayaan Tahun Baru yang kelak berkembang menjadi Tahun Baru Imlek berfungsi untuk menandai berakhirnya musim dingin dan dimulainya musim tanam, sekaligus sebagai doa agar siklus pertanian berjalan dengan baik dan selaras dengan kehendak langit. Di titik inilah Imlek benar-benar dilahirkan. Pada masa dinasti Han, untuk pertama kalinya kalender Tiongkok disusun secara sistematis dan ditetapkan secara resmi sebagai kalender negara. Sistem lunisolar dibakukan, di mana peredaran bulan menentukan bulan, sementara siklus matahari digunakan untuk menjaga keselarasan musim. Aturan bulan kabisat atau runye mulai diterapkan agar perhitungan waktu tidak bergeser dari ritme alam. Dinasti Han juga menegaskan bahwa awal tahun jatuh pada musim semi, merumuskan sistem 24 Qi sebagai penanda perubahan musim, serta menyatukan penggunaan kalender di seluruh wilayah kekaisaran. Dampaknya terhadap Imlek sangat mendasar. Tahun Baru Imlek resmi ditetapkan pada akhir musim dingin atau awal musim semi, selaras dengan perubahan alam. Perayaan ini dikaitkan erat dengan harapan panen, pembaharuan kehidupan, dan restu langit.
Sejak saat inilah Imlek hadir sebagai sebuah sistem yang utuh. Pergantian tahun dilembagakan, ritual negara dan penghormatan kepada leluhur menjadi bagian dari tata pemerintahan. Meski masih bersifat sederhana dan ritualistik, tujuan awal Imlek berakar kuat pada perayaan memasuki musim tanam, menandai berakhirnya musim dingin dan dimulainya siklus pertanian baru sebagai doa agar kehidupan dan panen berjalan selaras dengan alam.